Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulyadi dari Prodi S1 RPL. Di sini saya akan menjelaskan tentang program array. Nah, langsung saja. Yang pertama terdapat sebuah kelas yang bernama bubble sort. Di dalam kelas tersebut ada satu metode statis bernama bubble sort yang akan melakukan proses pengurutan menggunakan algoritma bubble sort. Metode ini menerima satu parameter yaitu array integer r. Variabel n menyimpan panjang array yang akan diurutkan jumlah elemen dalam array. Yang keempat, dilakukan dua perulangan bersarang nested loop. Nah, perulangan pertama ini menggunakan variabel i sebagai indeks luar dan berjalan dari 0 hingga n1. Ini menunjukkan berapa kali langkah mengurutkan integritas akan dilakukan pada setiap iterasi. Elemen terbesar akan naik ke posisi yang sesuai. Nah, perulangan kedua menggunakan variabel j sebagai indeks dalam dan berjalan dari 0 hingga n I1. Ini menunjukkan bagian dari array yang akan dibandingkan dengan menukar posisi jika perlu. Nah, pada setiap iterasi elemen yang lebih besar dibandingkan dengan elemen sebelah kanannya dan ditukar jika diperlukan agar urutan menjadi benar. Jika elemen array lebih besar dari array j plus 1, maka kedua elemen tersebut ditukar posisinya menggunakan variabel temp sebagai variabel bantu untuk melakukan penukaran nilai. Nah, di luar perulangan, di dalam metode main array r yang berisi bilangan acak diinisialisasi selanjutnya dipanggil fungsi bubble sort r untuk mengurutkan array r dengan menggunakan algoritma bubble sort. Selanjutnya, setelah menggunakan pengurutan selesai, elemen-elemen dalam array telah diurutkan secara ascending atau menaik. Nah, akhirnya dilakukan loop untuk mencetak seluruh elemen dalam array yang sudah diurutkan dengan pesan bubble sort array sebagai judul. Nah, sebetulnya contoh yang di atas atau penjelasannya. Nah, yang selanjutnya selection sort. Nah, terdapat sebuah kelas bernama selection sort. Di dalam kelas tersebut ada satu metode statis bernama selection sort yang akan melakukan proses pengurutan menggunakan algoritma selection sort. Metode ini menerima satu parameter yaitu array integer r. Variabel n menyimpan panjang array yang akan diurutkan jumlah elemen dalam array. Dilakukan satu perulangan dengan variabel i sebagai indeks luar berjalan dari 0 hingga n1. Ini menunjukkan beberapa kali langkah pengurutan iterasi akan dilakukan pada setiap iterasi. Elemen terkecil akan dipindahkan ke posisi yang sesuai di bagian awal array. Nah, dalam perulangan variabel min index digunakan untuk menyimpan indeks elemen terkecil yang ditemukan selama pencarian dalam array, bagian yang belum terurut. Nah, selanjutnya dilakukan perulangan lagi dengan variabel j sebagai indeks dalam berjalan dari i plus 1 hingga n. Nah, ini menunjukkan bagian dari array belum terurut yang akan dicari elemen terkecil. Nah, jika ditemukan elemen yang lebih kecil dari elemen di indeks min index, maka min index diupdate dengan nilai j. Hal ini dilakukan untuk mencari indeks dari elemen terkecil. Setelah mencari elemen terkecil dalam array, bagian yang belum terurut dilakukan
pertukaran nilai antara elemen terkecil di indeks min indeks dengan elemen pertama array. Indeks I ini dilakukan dengan bantuan variabel temp. Nah, selanjutnya setelah selesai satu iterasi elemen terkecil dari array belum terurut telah dipindahkan ke posisi yang sesuai di bagian awal array. Nah, metode main merupakan metode yang dieksekusi pertama kali di dalam array R yang berisi bilangan acak diinisialisasi. Selanjutnya dicetak array awal dengan menggunakan metode print array. Kemudian dipanggil fungsi selection sort R untuk mengurutkan array R dengan menggunakan algoritma selection sort. Nah, setelah pengurutan selesai dicetak kembali array yang sudah diurutkan dengan menggunakan metode print array. Nah, array ini merupakan hasil dari pengurutan elemen-elemen dalam array awal menggunakan algoritma selection sort. Nah, selanjutnya penjelasan tentang insertion sort. Nah, insertion sort ini terdapat sebuah kelas yang bernama insertion sort. Di dalam kelas tersebut adalah satu metode statis bernama insertion sort yang melakukan proses pengurutan menggunakan algoritma insertion sort. Metode ini menerima satu parameter yaitu array integer R, variabel n, menyimpan panjang array yang akan diurutkan jumlah elemen dalam array. Dilakukan satu perulangan dengan variabel i sebagai indeks luar berjalan dalam 1 hingga n min 1 perulangan dimulai dari indeks 1 karena anggapannya bahwa elemen di indeks 0 sudah merupakan bagian dari array terurut. Nah, pada setiap iterasi dilakukan penyisipan elemen array dalam kurung i ke bagian yang telah terurut sebelum kiri indeks i. Variabel k digunakan untuk menyimpan nilai sementara dari elemen yang akan disisipkan ke bagian yang terurut. Nah, variabel j diinisialisasi dengan nilai i min 1 menandakan indeks elemen sebelumnya yang akan dibandingkan dengan k. Nah, selama j lebih besar atau sama dengan 0 dan elemen indeks j lebih besar dari k, maka elemen di indeks j akan digeser ke kanan. R j plus 1 sama dengan rj. Nah, untuk memberikan ruang bagi k yang lebih kecil setelah keluar dari perulangan while j plus 1 menunjukkan posisi yang tepat untuk menyisipkan k yang lebih kecil. Langkah terakhir adalah menyisipkan k ke posisi yang tepat dalam array terurut. Nah, metode main merupakan metode yang dieksekusi pertama kali di dalam array yang berisi bilangan acak diinisialisasi. Selanjutnya dicetak array awal dengan menggunakan metode print array. Nah, kemudian dipanggil fungsi insertion sort R untuk mengurutkan array R dengan menggunakan algoritma insertion sort. Setelah pengurutan selesai, dicetak kembali array yang sudah diurutkan dengan menggunakan metode print array. Nah, array ini merupakan hasil pengurutan elemen dari array awal menggunakan algoritma insertion sort. Nah, lanjut lagi ke selanjutnya sequential sort. Terdapat
sebuah kelas bernama sequential sort. Di dalam kelas tersebut ada satu metode statis bernama sequential sort yang akan melakukan proses pencarian menggunakan algoritma sequential sort. Metode ini menerima dua parameter, yaitu integer r yang akan dicari dan integer target yang merupakan nilai yang ingin dicari dalam array. Dilakukan satu perulangan dengan variabel i. Sebagai indeks berjalan dari 0 hingga panjangnya array, r dikurangi 1, rlex min 1 pada setiap iterasi. Dilakukan pengecekan apakah elemen pada indeks i sama dengan target. Nah, yang diinginkan jika ya berarti nilai tersebut ditemukan di dalam array dan metode akan mengembalikan indeks i. Jika tidak ada elemen dalam array yang sama dengan target, maka metode akan mengembalikan nilai min 1 untuk menunjukkan bahwa nilai tersebut tidak ditemukan dalam array. Nah, dalam metode main diinisialisasi array r yang berisi bilangan acak. Diinisialisasi juga nilai target yang ingin dicari. Dalam contoh ini adalah 67. Kemudian dipanggil fungsi sequential sort r target untuk mencari target dalam array r menggunakan algoritma sequential sort. Nah, hasil pencarian disimpan di variabel indeks. Jika nilai indeks tidak sama dengan min 1, artinya target ditemukan dalam array, dan pesan akan mencetak indeks di mana nilai tersebut ditemukan. Jika nilai indeks tetap min 1, maka pesan akan mencetak bahwa nilai target tidak ditemukan dalam array. Nah, artinya nilai 67 itu ditemukan dalam array pada indeks ke-6. Nah, selanjutnya terdapat sebuah kelas bernama binary search. Nah, di dalam kelas tersebut ada satu metode statis bernama binary search yang akan melakukan proses pencarian menggunakan algoritma binary search. Metode ini menerima dua parameter, yaitu array integer dan r yang akan dicari. Catatan sebelum melakukan pencarian array harus dalam keadaan terurut, dan integer target yang merupakan nilai ingin dicari dalam array variabel left dan right diinisialisasi sebagai indeks pertama dan indeks terakhir dalam array yang akan menjadi batas pencarian. Dilakukan perulangan dengan menggunakan while selama left lebih kecil atau sama dengan hal ini menunjukkan bahwa pencarian berlanjut selama masih ada elemen dalam bagian pencarian yang belum dihapus. Nah, di dalam perulangan variabel mid dihitung sebagai tentang dari left dan right, yaitu left plus right min left atau 2. Pengecekan dilakukan untuk mengecek apakah nilai indeks mid sama dengan target. Jika iya, berarti nilai tersebut ditentukan dalam array, dan metode akan mengembalikan indeks mid. Jika nilai di indeks mid lebih kecil dari target, maka target hanya mungkin berada di bagian kanan dari mid. Nah, oleh karena itu diperbarui menjadi mid plus 1. Jika nilai di indeks mid lebih besar dari target, maka target hanya mungkin berada di bagian kiri dari mid. Oleh karena itu right diperbarui menjadi mid. Proses pencarian berlanjut dengan memperbarui batas left dan right dan dilakukan iterasi berulang hingga nilai target ditemukan atau bagaimana pencarian habis. Nah, jika pencarian selesai, target tidak ditemukan, metode akan mengembalikan nilai
min 1 untuk menunjukkan bahwa nilai tersebut tidak ditemukan dalam array. Dalam metode main, diinisialisasi array R yang berisi bilangan acak. Diinisialisasi juga nilai target yang ingin dicari. Dalam contoh ini adalah 67. Sebelum melakukan pencarian menggunakan algoritma binary search, dilakukan pengurutan array dengan menggunakan array sort R, sehingga array yang dalam keadaan terurut sebelum melakukan pencarian dengan algoritma binary search. Kemudian dipanggil fungsi binary search R target menggunakan nilai target dalam array R menggunakan algoritma binary. Nah, hasil pencarian disimpan di variabel indeks. Jika nilai indeks tidak sama dengan min 1, artinya target ditemukan dalam array. Dan pesan akan mencetak indeks di mana nilai tersebut ditemukan. Nah, nilai indeks tetap min 1, maka pesan akan mencetak bahwa nilai target tidak ditemukan dalam array. Nah, artinya nilai 67 ditemukan dalam array setelah dilakukan pencarian dengan algoritma binary search dan berada pada indeks ke-6 setelah array diurutkan. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.